Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa alim wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika la zaini ibadika wa asrafi ubadik asadil arabi wal ajam wa imami taibati wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جله شرفا يا رب جله شرفا يا رب جله شرفا يا رب وكرما وتأديما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى الجبر فضل عليهم وقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله الحسن ثم الحسين وعن بقية رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسيد الخلق شمس الحق متسم محمد خير معصوم ومتسم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وغفرت حبيب الله حجته ومسجد الفضل والإرفان والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada kedua orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah meninggal dunia. Yang masih ada daripada orang tua kita, Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan di sisa-sisa umurnya, dan juga Allah tuntun kepada kebaikan-kebaikan sepanjang hidupnya. Yang sudah meninggal dunia, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni segala dosa-dosanya, melapangkan kuburnya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Untuk keluarga kita, Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan keturunan kita keturunan yang saleh dan salihah. Yang sedang sakit, Allah sembuhkan daripada penyakitnya. Yang sedang dalam kesulitan, Allah berikan kemudahan. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita yang hadir pada pagi hari ini, bil khusus yang telah mengimami salat subuh kita berjamaah, Al-Habib Qadir bin Salim Al-Haddad. Dan juga hadir guru kita Ustaz Ahmad Said Ali dan asatidzah lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun yakinlah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya. Koordinator kuliah subuh Sabtu pagi RW 01 Ayahanda Bapak Saif Fadilah. Ketua kuliah subuh Sabtu pagi Bapak Haji Suwandi. Pengurus Musalla Nurul Qamar secara keseluruhan, dan juga para jamaahnya, hadirin jamaah kuliah subuh, para ketua masjid dan musalla yang semua insyaallah kita dalam rahmat dan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat yang dilimpahkan kepada kita, di mana pada pagi hari ini alhamdulillah dengan izin Allah kita masih diberikan umur panjang, sehat badan, dan mudah-mudahan juga gampang rezeki. Kita hadir ke tempat ini, kita belajar bersama-sama ya, kita belajar, saya mau bukan ngajarin, belajar bersama-sama. Ada ilmunya kita ambil bareng-bareng. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat dan Allah ridho sama kita semua. Allah kasih rahmatnya, Allah turunkan berkahnya buat kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, teriring doa dan harapan agar kita semua yang hadir dijadikan umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya keluar dari pembahasan tentang sholat jamaah yang belum selesai. Kita karena ini berada di bulan Dzulhijjah, sekedar mengingatkan
mengingatkan diri sendiri, mengingatkan saudara-saudara semua tentang satu kegiatan di mana nanti di saat selesai melaksanakan sholat Idul Adha kita akan melaksanakan pemotongan hewan kurban. Betul ya Pak? Ini mohon maaf, udah dibahas belum Ustaz sebelumnya ya? Saya kan nggak datang saya. Ya takut. Memang tidak secara mendetail, saya berdasarkan apa yang ada di dalam Babul Adhahi dari kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshayn aqranayn ويسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما وفي لفظ ذبحهما بيدي وفي لفظ سمينين ولأبي عوانة في صحيحه ثمينين بالمثلثة بدل السين وفي لفظ li muslimin yaqul bismillahi wallahu akbar. Dari Anas bin Malik bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yudhi bi kabshaini aqranain. Nabi itu kalau korban dia pakai kambing kibas yang ada tanduknya. Kalau kita kibas apa? Domba ya? Ya yang rambutnya keriting tuh. Iya. Ya, kan kambing banyak ya. Ada kambing domba, ada kambing Jawa, ada kambing kacang gitu. Nggak tahu dah tuh siapa yang namain itu ya, pokoknya begitu dah. Yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia berkurban dia yang dia pakai kambingnya kambing kibas. Kalau disamakan dengan domba ialah domba ya, yang rambutnya keriting. Emang motongnya juga enak kalau dia mah, kagak kayak kambing-kambing yang lain gitu. Wa yusammi wa yukabbiru, dia potong, dia sebut nama Allah dan dia bertakbir. Takbir. Wa yadau rijlahu ala sifahihima, kemudian dia taruh dia punya kaki itu di jidatnya tuh kambing, di depannya. Dalam lafaz yang lain zabahahuma biyadin, kedua kambing itu, kedua kibas itu dia sendiri yang motong. Memang afdolnya kalau kita berkorban kita yang motong. Berani? Iya, kudu kita yang motong. Kalau motong kambing kecilan kambing mah ya. Yang penting ketika motong itu, ini di leher itu kan ada tuh urat kecil yang kalau kita potong darahnya mancur tuh. Tahu mancur nggak? Keluar tuh, muncrat tuh darahnya. Bukan kerongkongannya. Kerongkongannya harus pasti kena kepotong. Tapi yang dua ini itu harus kepotong. Kalau itu kepotong matinya cepat. Gitu ya. Bagaimana? Maaf ini ada tukang potong ya. Kalau saya salah benerin ya.
Kalau kita motong sapi itu kan ada rahang yang terakhir tuh, nih pangkal rahang ya. Nah, itu 5 jari tuh dari tangan kita. Insya Allah tuh kena. Jangan pas jakun. Kalau pas jakun itu keras. Jangan di atas jakun, karena di atas jakun itu adalah pangkal lidah. Kalau pangkal lidah nggak kena tuh yang ini 2. Karena yang wajib putus ini 2 nih. Ya, yang potong mancet gitu tuh. Enak banget tuh kalau motong lihat darah keluar tuh. Ya. Itu. Kalau kambing 3 dari pangkal rahang. Ya, dari sini 3 jari. Jadi kalau nanti ada, wah Pak Ustadz saya mau motong sendiri, orang saya yang korban gitu. Nah, gak apa-apa, ukur aja dari pangkal, ukur, oh berarti sini ntar saya motongnya, begitu. Jangan diginiin langsung golok taruh sini nih. Hati-hati ntar kesesat tangannya. Pokoknya, ntar di sini nih motongnya, begitu ya. Nah itu kalau nanti mau motong sendiri, karena memang afdolnya kalau kita berkorban ya kita motong sendiri. Sama kayak kita akikah juga, akikah buat anak kita yang motong sendiri. Ya. Kan kita udah mesen Pak Ustadz itu, udah beli 2.500.000 gitu misalnya. Enggak apa-apa, ngomong aja sama tukangnya, bang besok saya pada saat motong saya motong ya gitu. Dan dia mah demen kalau kita yang motong, udah pakai bayar motongnya. Wa fi lafzin saminaini, dalam lafaz yang lain kibas itu kibas yang gemuk. Jangan selagu-lagunya emang sih kita lihat ada kambing banyak nih, cari yang murahan gitu. Tetap cari yang gemuk apa? Yang apa namanya itu kan kita kalau korban ngasih daging ya. Iya. Mau daging yang banyak apa mau jogrogan yang gede? Ayo dah, saya tanya. Saya ada orang nyari sapi sama saya. Kata tukang sapi ini gede banget ya, mau gede banget gitu ya. Tapi rada apa namanya? Rada emang bulat tapi rada pendek kan dikit gitu. Ada sapi romana gede banget tuh, panjang gitu, gede banget. Saya bilang begini, ente mau korban jogrogan, mau korban daging sebenarnya. Ya emang orang kesenangan masing-masing, ya kan? Ada orang senang sapi Bali, ya kecil tapi dagingnya banyak tuh. Ada orang senang lemosin, yang penting mau gede, mau apa, mau mahal, mau murah, yang penting judulnya limosin. Begitu datang, sapi limosin gitu. Begitu dipotong dagingnya, agak ada. Ada lagi yang senang sapi PO yang ada punuknya tuh. Ya nggak apa-apa, terserah. Cuma di sini dalam satu lafaz dikatakan samina ini kibas itu kibas yang gemuk, yang bagus. Jadi kalau kita korban itu yang bagus, gitu ya. Jangan selagu-lagunya. Wali Abi Uwana fi sahihihi saminaini. Jadi sinnya diganti dengan sa. Yang mahal gitu. Mahal. Pas sekarang zamannya mahal sekarang. Enggak. Yang dulu sapi misalnya 200 kilo 300 kilo kita beli dulu 21 22, sekarang 23 gitu. Mahal. Yang patungannya yang kemarin 3 juta sekarang 3,5 juta. Yang patungannya kemarin 3,5 juta sekarang 3,7 gitu ya. Gitu. Ada yang protes. Ngapa pakai 3,7 sih? Yang 2,5 bisa buat beli bumbu gitu. Lah korban mah tergantung hati masing-masing. Kalau emang dia mengikut monggo silahkan. Enggak juga enggak apa-apa gitu. Pokoknya ini musola berapa patungannya musola? 33 tuh, 33. Ikutin aja 33, jangan pakai nawar. 33
3 juta apa? Gitu. Iya. Kata panitianya, motong diri. Ya. Jadi dalam lafaz yang lain dari Abi Uwana dikatakan yang mahal. Artinya kalau mahal bagus gak tuh sapi? Bagus. Bagus gak tuh kambing? Bagus ya. Wa fil lafzin li muslimin, dari Imam Muslim, wa yaqulu bismillahi wallahu akbar. Jadi ketika dia motong, dia baca bismillahi Allahu akbar. Tak pakai doa yang panjang, boleh dipakai ya. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahi Allahu akbar. Gitu. Ya. Panjang amat Pak Ustadz. Ya namanya doa. Ya. Dulu saya waktu belajar motong, yang saya cari doanya dulu. Ya, doanya dulu saya cari. Mana-mana nih? Oh, doa begini. Terus nanya, katanya kalau motong suka bau ya? Bagaimana? Saya nanya juga gitu. Tahu-tahu ada orang datang Idul Adha, datang ke rumah sebelum Idul Adha, malamnya nih, sorenya datang ke rumah bawa kambing 2, golok kagak punya. Saya bingung, Pak, saya nggak punya golok, kono aja no mangkong saya no di sono, dia golok aja. Kagak, bos saya maunya sama Pak Ustadz. Lah bingung saya, golok kagak punya, kagak punya. Tapi itulah cara Allah. Lewat situ akhirnya ya minjem dah gitu. Minjem golok, akhirnya saya belajar mulai untuk motong kambing dulu gitu. Sapi juga begitu. Pulang sholat subuh, kakek saya bilang begini, Tad, udah pernah motong sapi? Belum. Ntar gue tinggalin atuh begitu di masjid. Gue tinggalin atuh buat lo katanya. Saya mikirin gitu ya, motong sapi bagaimana motong sapi, saya gak tahu. Habis salat Id, saya pulang ke rumah. Saya salat duha. Biasanya ini kalau motong ya, tolong yang rapi. Siapapun yang motong nih, tukang potong kayak ada jagal sini motong, yang rapi. Pakaiannya rapi, gitu ya. Terus punya wudu, gitu, punya wudu. Kalau saya tambahin, saya pakai sholat hajat, saya minta sama Allah tuh golok biar ditajemin. Karena yang najemin Allah, biar kata kita ini udah ngasah kayak apa, itu hati-hati, korban itu sesuai dengan omongan kita. Nyohor aja situ, bisa kagak mati tuh sapi. Nyohor nih, ya. Tahu nyohor nggak? Nih golok gua paling tajam nih, bisa agak tajam itu, ya. Karena saya dengar, saya pakai golok itu gampang, karena golok itu nggak pernah diasah. Tuh golok dari peninggalan bapaknya engkong saya. Konon katanya pernah nyemplung di Kali Ciliwung, balik lagi tuh golok. Bener ini. Wan, nih golok saya bawa ya pulang, bawa gida sono. Nyebrang. Kan di Serengseng sawah itu ada jembatan yang ke sono ya. Yang nyebrang tuh. Nyemplung tuh ke kali. Dia laporan. Wan, goloknya nyemplung di kali. Enggak ada itu di Geleger ada. Goloknya ada di rumah enggak taunya. Enggak tahu dia bawa apaan. Ya. Saya pakai itu golok. Mati tuh kambing. Kemudian anaknya, abang saya juga make banyak. Tapi ketika ada seorang yang make, golok apaan ini? Mempan juga kagak mempan. Kagak mempan.
Ketika terjadi dengan diri saya, ini ini cerita nih buat yang memotong ya. Entah di tahun keberapa, saya punya golok itu saya beli cuma 35.000. Saya nggak tahu yang ngasih saya banyak kali, tapi yang jelas saya belinya 35.000. 50.000 sama pisau seset. Suatu saat saya bilang begini, saya lagi motong kambing nih. Motong kambing. Dalam hati saya berucap begini, entar tuh sapi pasti kasih sama gua. Tuh. Begitu gua potong, entar tuh yang megangin nanya, tajam amat tuh golok. Saya cuma jawab, golok murah 35.000. Saya pengen bilang begitu. Ternyata apa yang terjadi? Benar Pak. Ketika saya motong kambing selesai, itu benar, Ustadz gak ada yang mau megang itu sapi, diserahin buat saya semua. Itu satu maksudnya, sampai satu. Tad, ente. Lah, bapak aja enggak ente, semua pada kabur, tinggal saya sendiri. Padahal saya lagi motong kambing, ini cuma dalam hati doang nih, gitu. Apa yang terjadi? Benar apa yang diomongin saya. Begitu saya motong, itu yang megangin nanya, itu golok tajam amat ya, begitu. Sampai akhirnya tangan saya kepotong. Begitu saya lagi bersihin golok, kepotong. Langsung saya berhenti. Datang kambing satu lagi, Ustaz giliran ente. Kagak, saya udah diingetin sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai tangan saya ini ketusuk, kan ujungnya golok tajam ya. Sampai tangan saya ketusuk, berarti Allah udah ngingetin saya, udah lu jangan motong lagi begitu. Udah benar. Saya bersih-bersih, saya ambil tensoblas, saya pulang. Jadi inilah kenapa saya bilang kalau motong jangan nyohor, karena tergantung dari omongan kita. Udah motong aja, punya golok udah gitu ya. Cari tuh doa-doanya, minta Ustadz banyak. Sesadi Ali motong nggak? Wah, kalau motong mah dia orang sore mau jago-jago motong ya. Iya. Jadi kalau ntar saya ngomong salah betulin ya. Minimal baca Bismillahi Allahu Akbar. Wa min hadisi Aisyah amara bikabshin aqrana. Nabi SAW memerintahkan untuk berkorban dengan kibas yang ada tanduknya. Yata'u fi sawadin wa yabruku fi sawadin wa yanzuru fi sawadin. Kata Nabi, itu kibas yang kakinya warnanya hitam. Kakinya warnanya hitam. Di perutnya juga ada warna hitam. Di sekitar matanya juga ada warna hitam. Kalau kita ngikutin Nabi gitu, cari deh tuh. Iya. Waduh, susah banget ini. Lah kagak korban gitu. Lah nyarinya yang hitam. Gitu. Apalagi diplesetin sama orang-orang musola. Cariin saya kambing yang bulunya coklat gitu. Saya bilang aja dikerubutin semut. Bulunya coklat mah habis gitu. Jadi kata Nabi tuh yang kakinya ada hitamnya, yang perutnya ada hitamnya, yang sekitar matanya ada hitamnya. Fa'utiya bihi lidhahi bih. Kemudian maka didatengin tuh. Permintaan Nabi datengin. Lalu dikorban ya, dikorbankan, dipotong tuh kambing. Faqala ya Aisyah halummi al-mudhyah ya. Ambilin saya pisau. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, ishhadhiha bihajarin. Asa itu pisau pakai batu gitu. Kenapa? Karena kalau motong kudu pakai alat yang tajam, jangan digodot-godot. Maaf ini, kadang-kadang kiai juga kepedean kiai, karena memang dibilang kiai, beli aja tuh golok. Begitu motong digodot-godot. Ya.
Kalau yang begitu sekaligus cakep itu. Ya kalau nggak bisa minimal ya nggak begitu. Wah, ada gorot gini. Pernah di Alikoya begitu, ada kiai datang, minta atuh, dikasih atuh, digorot-gorot, udah gitu dimasukin video lagi. Kayak begini nih, waduh, akhirnya viral kemana-mana. Tapi alhamdulillah sekarang ini mendekati Idul Adha, banyak lembaga-lembaga yang bikin pelatihan cara penyembelihan halal. Ya, banyak tuh. Kemarin terakhir yang saya ikutin di mana itu lembaga silaturahim ya. Terus ada lagi banyak yang bikin. Gak apa-apa, ikut aja Pak. Ikut aja. Buat apaan? Buat nambah pengetahuan gitu. Supaya pada saat pelaksanaan pemotongan hewan kurban kita tahu. Dulu kalau kita motong pakaiannya selagu-lagunya, ya besok mah rapihin dah gitu. Dulu mungkin kita nggak pernah wudhu dah gitu. Mau tambahin pakai sholat hajat, namanya itu hajat kan ya. Kita sholat dulu dah 2 rakaat, minta sama Allah yang menajamkan golok Allah gitu, minta. Ya Allah, tajemin golok saya, Engkau yang maha menajamkan golok. Ya, wasilah gitu. Jadi kagak sembarangan begitu. Nah, saya tambahin cerita tuh, saya lagi sholat hajat, tiba-tiba di Majlis Taklim gerada-geruduk, apaan sih ini gitu. Ternyata orang bawa sapi ke Majlis Taklim tuh, pertama kali saya motong sapi tuh. Gitu. Akhirnya makin kemari ya banyak yang bawain, ya udah dah. Jadi emang begitu. Ya. Ada orang motong pengen banget motong, ada. Gitu. Ada orang yang kagak motong disuruh motong. Makanya tadi saya bilang ikutin kalau ada pelatihan, takut seperti itu. Allah kasih jalan buat kita, gitu kan, untuk motong. Jadi kita bisa. Nah, motong pakai pisau yang tajam, ya, tajam. Kalau sekarang kan kita bisa ngeliat di YouTube tuh ya, bagaimana cara ngetes pisau tajam. Ada yang kertas dipotong-potong, gitu. Ada yang plastik dipotong, enak gitu. Plastik dipotong seret gitu. Nah kalau patokannya bisa begitu, insya Allah tajam tuh. Tapi jangan lupa tetap minta Allah yang najemin, gitu. Minta Allah yang najemin. Suatu saat saya diundang. Malam-malam ada orang nelepon, orang Cilandak. Pak Ustadz, bisa motong nggak? Saya bilang, ya kalau motong mah insya Allah di Majlis Taklim juga orang pada ngasih kambing kan gitu ya. Ada yang ngasih sapi gitu. Saya minta, bisa nggak besok di tempat saya? Kapan? Jam sekian? Bisa insya Allah. Berapa duit? Gitu ngomongnya. Iya, ini tukang potong hati-hati. Berapa duit? Saya bilang, Bapak kalau nanyain duit cari tukang potong yang lain dah. Jangan saya. Kalau nanyain duit, ini korban. Beda kali Ustadz Ibnu motong sapi gitu. Ya. Ustadz Yani suruh motong, berapa duit Ustadz Ibnu? Gitu boleh. Tapi bukan korban gitu. Ini korban ya. Dikasih, ambil, nggak dikasih ya udah, jangan gerutu. Kan kebanyakan begitu. Deh gua motong 5 dikasih gopek gitu. Nah, ente nyari duit apa ngapain? Jangan. Tukang potong jangan begitu, nggak boleh. Apalagi kita di sini ada tuh. Kagak boleh kasih duit. Nggak boleh kasih duit. Ayo lu. Kalau nggak boleh kasih duit gimana? Oh enggak, besok ngapain gua di Masjid Al Munawwarah motong 10. Kasih gua kagak begitu. Jangan penuh keikhlasan, dikasih ambil, nggak dikasih udah jangan gerutu gitu. Maka saya ketika ditanya berapa duit, cari tukang potong yang lain gitu. Saya takut lah, emang saya nyari duit kagak gitu. Sampai di sana dikasih, Pak Ustadz ini golok
Dijajarin tuh golok buat motong. Saya liatin satu-satu ti golok. Saya inget, lah iya kan yang gue doain golok gua bukan golok yang ini. Ngapa kita pakai yang ini gitu. Akhirnya saya keluarin golok saya karena mintanya sama Allah, ya Allah tajamkan golok saya yang saya pakai buat motong. Bukan goloknya yang ini saya kagak pakai. Jadi minta tuh yang tukang potong. Makanya jangan nyohor segala sesuatunya Allah Subhanahu wa taala. Fafa'alat, kemudian dia lakukan itu oleh Aisyah. Dia ambil batu, dia gosok itu, dia asah. Summa akhadha wa akhadha fa'adja'ahu. Kemudian diambil ya. Itu pisau, kemudian itu kibas dibaringkan. Summa zabahahu, kemudian dipotong. Ya, ketika motong dia baca bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin summa dhahha bihi. Ya, Allahumma taqabbal min Muhammadin. Ya, Allahumma taqabbal bi udhiyati siapa? Ya Allah terima nih korbannya ya Bapak Mas Huri gitu kan. Ya Allah terima nih korbannya Bapak Saif Fadilah gitu. Allahumma taqabbal udhiyata fulan ya. Tuh potong deh tuh. Kenapa udah ada bismillahi Allahu akbar. Paham ya? Tuh kalau motong, kalau belajar atau mau belajar mau motong. Dan kita juga sebenarnya sudah dikorbankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dalam doanya wa min ummati Muhammadin. Ya. Jadi buat kita udah dikorbanin. Makanya beruntung deh tuh. Nah, ini buat yang berikutnya. Peringatan buat orang yang mampu tapi kagak mau korban. Man kana lahu sa'atun falam yudhhi. Barang siapa yang punya keluasan, duitnya lagi banyak, nih sekarang, falam yudhhi, dia kagak korban. Takut Pak Ustadz PMK begitu ngomongnya. Lah korban ilokan itu kita ketika kita beli itu tukang sapi bilang ini sehat padahal sakit kan gak mungkin. Kan kelihatan PMK itu. Kalau sapi Bali meler aja sapi Bali tuh. Pak Ustadz tahu aja nanya. Saya nanya sama tukang sapi. Sapi Bali tuh meler aja. Obatnya apaan? Larutan penyegar, cap kaki 3 gitu. Lah emang. Dia ngomong sama saya cekokin larutan penyegar gitu. Terus 3 hari baik gitu. Rupanya itu panas dalam PMK itu. Iya. Benar. Lah kalau pakai larutan. Kalau limosin itu yang diserang kakinya tuh limosin tuh. Limosin. Makanya kalau kita lihat kaki pada berdarah gitu. Nah, itu kena tuh PMK. Kata tukang sapi gitu. Ya. Jadi siapin aja ntar panitia larutan penyegar. Kagak ada yang minum, buat yang motong. Man lahu sa'atan, siapa yang punya keluasan rezeki ini lagi banyak-banyak nih duit nih. Pas banget habis gajian nih. Ini baru tanggal 2. Pas banget habis gajian. Ngomong sama bini. Bini, gaji 5 juta. Terus gua mau beliin kambing. Korban gitu. Jangan diam-diam aja, tahu bini nagih. Duit mana bang? Gua beliin kambing. Gitu.
Lah kan lagi butuh bang ini, bulan Juli lagi, buat beli buku, buat pendaftaran sekolah gitu ya. Korban. Dia punya keluasan rezeki, falam yuntahi fala yuqarribanna musallana. Jangan deketin tempat sholat kami, kata Nabi itu. Jangan deketin tempat sholat, berarti jangan deketin musola, jangan deketin masjid gitu. Ada yang dengar omongan saya. Iya, kagak musola. Mengapa? Gua nggak korban marah begitu. Jangan. Ini peringatan buat Nabi. Nabi ngingetin kalau kita punya kemampuan, ayo. Ini lagi ada kerjain. Insya Allah rezeki Allah yang ngatur. Rezeki Allah yang ngatur. Kita kadang-kadang kan enggak. Wah, ini duit buat ini ya nih. Waduh, sayang nih begitu. Ujungnya ini kagak, itu kagak, habis duit. Saatnya kita mengeluarkan, keluarin aja, nanti Allah ganti. Yakin. Habis ngomong begini dilakuin, besok datang ke rumah saya, Ustadz bohong ya, ngapa? Enggak diganti-ganti sama Allah? Ya belum. Sama kayak orang pergi haji, Pak. Orang pergi haji itu wa in anfaku ukhlifa alaihim. Itu janji Allah itu. Kalau mereka berinfak maka akan dilipat gandakan, diganti sama Allah. Termasuk biayanya itu diganti. Cuma kan kagak berasa pergantian biaya itu. Maunya kita nyetor 40 juta, hari itu juga 40 juta. Maunya kita tuh begitu. Tapi Allah cara gantinya beda. Di saat kesulitan duit datang. Kan gitu ya. Di saat ini duit gampang, itu Allah lagi ganti. Kitanya aja kagak ngudeng. Iya. Sama ketika kita berkorban, Allah ganti ntar. Gitu. Kalau lagi termenung gitu kan, dari rumah sono ngadepin ke musola, oh iya ini kali ya, gitu. Itu cara Allah mengganti. Makanya kata Nabi, ini peringatan dari Nabi, ya barang siapa yang punya kesempatan, punya keluasan rizki, punya duit, kagak mau korban, jangan dekat-dekat dah tempat sholat kami, begitu. Ya. Kemudian dikit lagi ya. Kalau kita korban, yang kagak boleh itu apa? Yang pertama, yang buta. Ada nggak kambing buta? Ada, ya. Dulu waktu masih kecil, saya pernah ngangon kambing. Ya, ada salah satu kambing bapak saya buta, nyemplung ke empang. Dulu kan Jagakarsa banyak empang dulu. Nah, itu ada, berarti kambing buta nggak boleh. Yang jelas kebutaannya, jelas ini buta. Tapi jangan dites kambing. Ada orang iseng kali ya, dia tes warna, ini apa warnanya gitu. Nah, kagak. Yang kedua, jangan kambing yang sakit. Al-bayyinu maraduha, yang jelas sakitnya. Kayak PMK tuh. Yang PMK jelas sakitnya. Makanya besok yang beli kambing minta surat keterangan dokter. Jangan kita doang. Sakit minta keterangan dokter. Kambing, sapi besok, Pak, suratnya mana? Bukti kalau itu adalah sehat sekarang itu. Apalagi yang masjidnya di pinggir-pinggir jalan. Al-Barkah, dokter dah datang. Ya. Nah, kemudian al-arja, yang pincang. Ya, pincang. Lah ini sapi ngapa nih? Pincang. Jelas tuh pincang itu. Ah, jangan. Ganti sama yang lain. Dan yang terakhir, ya. Naharna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amal Hudaybiyah. Bukan, yang ngatur aja dah. Ya. Kita berkorban dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Hudaybiyah itu al-badanata an sab'atin wal baqaratan sab'atin. Kalau onta buat 7 orang, kalau sapi buat 7
orang ya. Maksudnya yang terakhir yang ini nih, saya salah baca nih. Jadi an akuma amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akuma ala butnihi wa an uqassima luhumaha wa juludaha wa jilalaha alal masakin wala a'ti fi jazaratiha syai'an minha. Tuh, ini tadi saya bilang. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada kita yang berkorban ya, apa? Ngurusin korbannya, bagi-bagiin dagingnya, kulitnya. Ini masalah kulit nih. Nah, kulit yang sampai sekarang kagak kelar-kelar juga kulit mulu kulit ya. Kemudian bagiin itu kepada para masakin, wala a'ti fi jazaratiha syai'an minha. Yang motong kagak dikasih apa-apaan tuh. Yang mau motong puyeng deh. Waduh, kagak boleh nih ya. Iya, kalau panitia ngasih ambil gitu aja udah ya. Nah, kulitnya bagaimana kulitnya? Kalau emang dipotong bisa kulitnya mau dikasih, silakan kalian potong daging tuh kulit-kulitnya tuh gitu. Tapi kan kita mau dikeset ya gitu. Kalau di Alwiqoyah itu, di Alwiqoyah itu punya anak yatim binaan. Anak yatim itu punya emak, ya enggak? Emaknya tuh si anak yatim kita panggil, Bu sini, nggak apa? Tuh kulit ambil, dah kelar urusan. Kagak beres-beres. Kalau kita panitia jual begini, tarik enak kulit dijual gitu. Kasih aja tuh, Bu, kulit ambil gitu. Ntar dijual terserah, udah dikasih. Dijual sama dia, terserah gitu. Tuh ada yayasan anak yatim. Ustaz Ibnu ngapa? Nih, tuh kulit ambil. Udah. Ustaz Ibnu jual dah. Buat anak yatim. Gitu udah kelar. Sekarang dia punya pikiran, Ustaz Ibnu punya pikiran. Gue dikasih nih sama Masjid Al-Munawwarah 10 sapi kulitnya. Punya pikiran, dia datang ke rumah Ustadz Said Ali. Ustadz, makasih ya udah ngasih anuan nih kulit sapi. Alhamdulillah udah dijual tuh mamanya anak yatim buat anak yatim gitu. Tapi ini dikit buat Ustadz ya gitu. Itu namanya punya pikiran itu. Jangan kulitnya lagi dikasih. Iya kan udah dijual sama Ibnu nih, dijual buat urusan anak yatim ya enggak? Gitu. Tapi karena dia ngasih, ilo kan enggak ada ucapan terima kasih begitu. Gitu. Ini ada dikit gitu. Mudah-mudahan manfaat, terima kasih, besok begini lagi begitu. Ya kan enak jadinya. Ya kita begitu, di Alwiqoyah begitu. Jadi kasih emaknya anak yatim, terus datang orang ke saya, loh bukan, ada orang punya dia gitu. Dan jual pan ya, kita dengerin aja dijualin. Ketua masjid dengerin dia jual. Iya sekian, udah diam aja di rumah, pulang-pulang parcel nyampe. Makasih Pak Ustadz, gitu, udah kita jual ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.